Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Kusuma Jamal dari kelas Ilmu Politik C dengan NIM F0122335. Sini saya akan membahas materi tentang gerakan sosial, keagamaan dan politik era Makkah. Gerakan sosial keagamaan ada dua. Yang pertama itu kekuasaan Makkah pra-Islam, dan kedua itu mengangkat martabat orang-orang yang tertindas. Kekuasaan Makkah pra-Islam ada 4. Yang pertama itu yaitu sosial dan politik pra-Islam. Strata sosial dan kelas masyarakat. Struktur sosial Makkah ditentukan oleh keturunan yang menciptakan kasta dan status sosial, sehingga berdampak pada ketimpangan antara kelas-kelas dalam masyarakat. Ada juga konflik dan distribusi kekuasaan. Konflik dan peperangan antara suku dipicu oleh ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. Jabatan-jabatan penting didistribusikan pada kepala suku sehingga memunculkan ketegangan. Yang kedua itu kebudayaan dan martabat sosial. Kebudayaan yang kacau dimaksud yaitu persinahan, riba, minuman keras, dan praktik mungkar lainnya. Adanya kedudukan perempuan, anak perempuan dianggap rendah, bahkan ada praktik pembunuhan anak perempuan. Juga kemunduran keagamaan, yaitu dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim menjadi kemusyrikan. Yang ketiga itu sikap terhadap Nabi Muhammad. Ada tantangan terhadap kenabian, membedakan dengan kekuasaan. Penolakan terhadap ajaran Nabi, yaitu ajaran Nabi Muhammad tentang persamaan hak dan penghapusan tradisi kuno, menimbulkan terjadinya pemberontakan dari kaum golongan yang diuntungkan oleh struktur lama. Ada keteguhan Nabi, beliau menolak tawaran kekuasaan, harta dan wanita oleh Quraisy. Yang keempat itu ada misi Nabi Muhammad. Misi Nabi Muhammad yaitu pemberdayaan masyarakat, menolak tawaran kekuasaan dan harta demi fokus pada pembebasan masyarakat dari segala bentuk, yaitu bentuk perbudakan, spiritual, dan serta sosial. Yang kedua, penolakan kekuasaan, yaitu fokus pada pencerahan moral dan spiritual masyarakat, ambisi kekuasaan atau penerima materi. Bagian selanjutnya itu mengangkat derajat orang yang tertindas. Yang pertama itu berdakwah dalam kondisi terbatas. Status awal kaum muslimin masih tergabung dalam masyarakat Makkah dan belum memiliki wilayah sendiri. Dakwah selanjutnya itu dakwah diam-diam. Nabi Muhammad sebagai pendakwah Islam pada tahap pertama mengumpulkan orang-orang Islam secara rahasia untuk mengajarkan ajaran baru. Yang kedua itu tantangan dan rintangan. Konfrontasi dengan Quraisy, konfrontasi penghinaan, penyiksaan, dan pemboikotan oleh Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Penolakan tawaran, yaitu penolakan Nabi terhadap tawaran kekuasaan, harta, dan wanita, memiliki untuk terus berdakwah dan membela orang-orang yang tertindas. Ketiga itu strategi perlindungan dan kelangsungan dakwah.
hijrah ke Habsah yaitu kaum muslim dikirim ke Habsah untuk mendapat perlindungan politik dari Raja Najasyi. Yang kedua itu kerjasama dengan suku lain. Nabi menjalin kerjasama dengan suku-suku di luar Makkah. Baiat dengan kabilah Aus dan Khazraj, perjanjian kesetiaan dengan suku-suku yang telah memeluk Islam. Selanjutnya itu perlindungan orang terpinggirkan, langkah-langkah untuk melindungi orang-orang yang tertindas dan menjamin kesejahteraan. Yang keempat itu peristiwa penting sebelum hijrah. Pertemuan di Aqabah, pertemuan paling penting antara Nabi Muhammad dan orang-orang Yasrib atau Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam di Aqabah. Mina menjadi titik awal sebelum hijrah ke Madinah. Sekian dan terima kasih.